Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Takbirnya mana takbir? Sallu ala Muhammad. Yang saya cintai dan saya muliakan para kiai, para habaib, para ulama, para asatidz dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Betawi yang sampai hari ini masih menjadi pilar penting, khususnya bagi Islam di Jakarta. Dan masyarakat Betawi adalah masyarakat yang paling diharapkan di terdepan perjuangan tegaknya Islam di Jakarta ini. Siap? Ya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Runtuhnya kejayaan Islam di Andalusia diceritakan salah satu sudut peristiwanya yang paling menonjol diantaranya adalah ketika Raja Ferdinand dari Aragon mengirim intelijennya, lalu didapatilah di Granada di Eropa seorang anak kecil menangis. Lalu ditanya oleh si intelijen ini, "Nah, kenapa kamu menangis?" "Anu Tuan, aku memanah, tetapi bidikanku tidak tepat." "Loh, kan bisa diulang lagi sekali lagi." "Tuan, kalau panah saya tidak mengenai musuh, kira-kira musuh masih memberikan kesempatan hidup gak buat saya?" Anak kecil di masa itu gak mau menyia-nyiakan waktunya. Akhirnya intelijennya pulang lapor sama Raja Ferdinand, "Tuan Raja, ini bukan saat yang tepat melawan Islam, karena anak mudanya masih menghargai waktu. Semangat juangnya begitu hebat, bahkan satu panah melesat pun anak kecil di sana menangis. Jangan serang umat Islam dengan kondisi seperti itu." Sampai beberapa puluh tahun kemudian dikirim lagi intelijennya, didapati ada anak remaja galau, nangis. Intelijen bertanya, "Hai pemuda, kenapa kamu menangis?" "Anu Tuan, pacarku putuskan cintanya padaku." Galau ya. Nah, ini baru saat yang tepat hajar umat Islam. Saudara-saudara, kalau menurut saya, Indonesia ini insya Allah sedang dalam proses datangnya sejarah baru, yaitu kebangkitan Islam 2016 ini. Saya tidak mengada-ngada untuk ini. Bahkan bukan cuma Indonesia, dunia Islam pun sekarang semua sedang melirik Indonesia. Bahkan beberapa tokohnya datang mengucapkan selamat sambil memberikan nasihat kepada kami agar Indonesia berhati-hati dan bersiap-siap, terutama at-tarbiyah, bagaimana pembinaan umat. Ini khusus buat para kiai, para ulama, para asatidz. Yuk kita lebih bersemangat lagi
memperbaiki semangat umat ini, khususnya dalam nilai tarbiyah. Keluar, ini buat keluar. Jadi menurut saya ini bukanlah hal yang mengada-ngada. Ada 3 indikator bahwa Islam sedang bangkit di Indonesia ini, dan siapapun yang berusaha untuk menghalanginya, insya Allah dilibas sama umat Islam. Tapi hati-hati, jangan lengah. Ya, spirit 212-nya harus dijaga. Semangatnya nggak boleh kendor. Siap? Ya. Takbir sekali lagi. Saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan 3 kekuatan besar bagi umat Islam. Yang pertama, umat Islam sedang diberikan izzahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umat Islam sedang dipersaudarakan dan dipaksa bersaudara. Bahkan persaudaraan mereka mengerucut pada persatuan Indonesia. Dan yang ketiga, ini yang lebih hebat, bahwa umat Islam diberikan momentum untuk bangkitnya, yaitu mulai dari gerakan subuh sebagaimana energi 12 Desember yang kemarin kita jalankan. Nah, dari 3 sisi ini saya akan mengajak kita semua bagaimana memelihara spirit perjuangan Indonesia, bagaimana memelihara spirit 212 agar umat Islam menjadi tonggak tegaknya Islam di muka bumi abad ini, insya Allah. Baik, cuma saya mencipta dulu. Ada angin topan, ada angin puyuh, satu lagi angin apa? Angin bawang. 3 angin ini berlomba-lomba ingin jatuhin monyet yang lagi ngantri di atas pohon. Kata si angin topan, ini 45 menit, 45 detik, pus, jatuh. Terus kata si angin puyuh, wah kalau sama gue 30 detik lewat ini. Terus kata si angin bahorok, 15 detik juga lewat. Lalu angin pertama mengembus, angin apa tadi? Topan, pus. Si monyet sadar angin kenceng datang, dia pegangan kuat dan gak jatuh. Kesal si angin topan. Angin puyuh datang dengan putaran yang si monyet muter-muter di pohon sambil tetap kuat pegangan. Giliran angin bahorok, dia gak mau kalah. Pokoknya segenap kekuatannya dikeluarkan, push gitu. Dasar monyet dia. Itu masih pegangan dengan 4 kakinya. Berikut 4 tangannya. Jadi berapa kaki monyet? Tangannya berapa? Jadi 4 tambah 4 berapa? Jangan tertipu sama monyet. Ternyata monyetnya kagak jatuh sama angin-angin yang kencang ini. Datanglah si angin sepoi-sepoi. Ya, gue datang, gue bakal jatuhin si monyet. Yang 3 angin ini gak percaya sama dia. Nah, gue yang kuat gini aja kagak bisa jatuhin, lu angin yang sepoi seperti kentut mau jatuhin monyet. Ternyata si angin sepoi ini masuk ke ubun-ubun monyet. Matanya mulai kelopak mata. Dihembus lagi matanya. Kelopak jatuh udah buk. Umat Islam di Jakarta ini kalau dihadapi tantangan-tantangan yang kencang, insya Allah takbir Allahu Akbar. Tapi habis ini makan nasi kebuli bareng-bareng.
zat besi kumpul di kelopak mata. Suhunya lewat. Karena semalam kebanyakan takbir Allahu Akbar. Kagak kebanyakan makan. Baik. Jadi jangan lengah sama situasi ini. Justru sekarang ini, setelah mereka ketakutan, terutama naga 9 lagi ketakutan kemarin itu. Gara-gara naga putih, kepalanya di Monas, ekornya di Blok M. Kalian kan kemarin itu 212. Ini naga 9 lagi ketakutan karena bakal ditelan sama naga putih. Tongkat Nabi Musa menjelma jadi naga putih di Jalan Tamrin Sudirman. Kakinya naga putih yang sebelah kanan, pangkalnya di Monas, ujungnya di Cempaka Putih. Kaki kirinya, pangkalnya di Monas, ujungnya di Tanah Abang. Dan kaki-kaki naga putih yang lain ini di seluruh ruas-ruas Jalan Tamrin Sudirman. Naga merah udah mulai ketakutan, terutama pemilik sari roti. Ya, lele aja udah gak mau makan karena berjamur. Pak, ini kata pemiliknya, yang juga pemilik properti besar. Situasi ini kapan selesainya? Kalau umat Islam akan aksi bela Islam 1, aksi bela Islam 2, bela 3, 4 sampai 70, gimana ini? Ini kapan berhentinya nih? Bisnis bisa hancur nih kalau kayak begini. Cuma kemarin anak-anak Betawi maunya rusuh. Jawara-jawara udah keluar semua. Habis 212 nanya begini, udah gini doang. Maksud lo revolusi, maksud lo bakar-bakaran gitu. Kagak, kali ini gerakan 212 lebih cerdas dari sebelum-sebelumnya. Karena gerakan Islam ini kalau kita ambil contohnya, tidak pernah ada yang menyangka Rasulullah SAW dari sebuah tempat terpencil saat itu di Jazirah Arab. Masyarakatnya sangat primitif saat itu. Saat itu manusia betul-betul sudah jauh dari kemanusiaannya. Karena manusia tidak lagi mencipta Tuhan manusia. Kalau zaman Quraisy dulu kira-kira sesembahan mereka siapa? Tuhannya orang Quraisy siapa dulu namanya? Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Kalau Tuhannya orang musyrik Jakarta siapa? Pangkatnya buat kursinya, pangkatnya yang tidak takut jatuh, perutnya dan menjadi ubadul mukun penyembah perut. Iman orang sekarang setipis uang kertas yang mirip yuan belakangan ini. Kemana arah uang, ke situ kiblatnya. Naudzubillah. Jadi diam-diam kemusyrikan ini sudah mulai banyak. Apa susahnya sih nangkep si Ahok? Ini semua gara-gara tahayul khurafat di kepala. Takut sama naga. Binatang naga ada atau kagak? Hah? Ada nggak makhluk yang namanya naga ini? Jadi kalau ada yang takut sama naga, kira-kira orang pintar atau orang blon? Kalau istilah Habib Rizik katanya itu keterbelakangan intelektual. Bahasa Betawinya goblok. Takut sama naga ya kagak ada. Seandainya Bung Tomo dulu ada tahayul khurafat di kepalanya, mungkin Indonesia saat itu sudah dikuasai oleh Liga Inggris dari Surabaya. Tapi karena takdirnya Allahu Akbar, itu betul-betul merontokkan kemusyrikan yang ada pada saat itu.
pasukan terhebat masa lalu, khususnya jelang kemerdekaan Republik Indonesia, adalah sekutu di bawah kepemimpinan Inggris yang bernama Nika itu, yang pakai pesawat berultimatum masyarakat Surabaya agar melucuti senjata yang didapat dari pemerintah dari Jepang yang sudah kabur saat itu. Inggris ingin datang ke Indonesia dan menguasai Indonesia mulai dari Sabang Surabaya. Kalau pemimpin-pemimpin sekarang kira-kira berani nggak ya melawan Cina? Berani nggak? Berani nggak melawan Tiongkok? Ya, takut kenapa kira-kira? Takut partai yang nggak dikasih duit, takut pemerintahannya nggak dikasih investasi, takut proyeknya kagak jadi. Atau jangan-jangan takut sama dia karena dia sudah membayar orang-orang yang sekarang mestinya membela Indonesia malah membela Cina sekarang ini. Betul nggak? Ini kita belak-belakan aja nih ngomong nih. Ya. Itu semua tanah Tamrin Sulirman. Ada nggak gedungnya orang Betawi di situ? Hah? Ini nggak Aceh, ini nggak sah. Ya. Dan pakar ekonomi mengatakan bahwa semua gedung-gedung Tamrin dan Sulirman itu ilegal semuanya. Itu perampokan atas nama hukum sebetulnya di negeri ini. Itu penjajahan atas nama hukum di negeri ini. Betul? Ini urusan gue nanti sama tim ekonomi. Ya, kita balikin lagi Indonesia agar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Siap? Pertanyaan gue, lu berani nggak? Hah? Nanti gue dikasih gas air mata takut. Berani nggak? Berani. Terus orang Betawi dilawan. Lewat. Saudara-saudara, jadi kalau otak itu masih ada tahayulnya, khurafatnya, nggak pernah bagus mengambil keputusan. Bagi Bung Tomo, pasukan terkecil di muka bumi adalah pasukan sekutu. Pasukan paling kecil, pasukan sekutu. Tahu kutu? Tahu kutu? Pasukan terkecil di muka bumi adalah pasukan sekutu. Ini kira-kira nih, pemimpin-pemimpin Indonesia kalau diajakin perang karena Cina bersekutu komunismenya dengan sekutunya Rusia, didukung lagi kira-kira oleh negara-negara yang lain, kira-kira Indonesia berani melawan nggak? Maksud gue pemimpin-pemimpinnya. Baru dikasih duit aja udah kelompok-kelompok gitu ya. Tapi alhamdulillah Indonesia yang asli sudah punya contohnya dengan kekuatan la ilaha illallah adalah Bung Tomo. Dia sendiri dan berteriak berani mengatakan, kita katakan kepada Inggris bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka dan kita punya cuma satu pilihan, merdeka atau mati. Itu orang kalau bersih tauhidnya, kalau bersih tauhid semua. Ikuti saya. La ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada yang berhak untuk aku sembah selain Engkau saja. La ilaha illallah. Tidak ada yang pantas aku takuti melebihi Engkau ya Allah.
La ilaha illallah. Tidak ada yang pantas untuk aku harapkan kecuali Engkau saja ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang pantas untuk aku pasrahkan dalam segala hal di hidupku selain Engkau saja ya Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersih tauhid, ketika ikhlas perjuangan karena Allah, ketika semuanya disandarkan hanya kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada pun kecuali hanya kepada Allah, dan hanya berharap dan menggantungkan harapan kepada Allah. Lihat, yang diajak berjuang oleh Bung Tomo pada saat itu adalah bukan mereka-mereka yang perutnya sudah penuh dengan uang sogokan dari Belanda. Yang diajak berjuang oleh Bung Tomo bukanlah mereka-mereka yang kelihatannya seragamnya hebat, berbintang, tetapi kemudian hidupnya sudah hedonis. Yang diajak perang oleh Bung Tomo melawan Inggris nikah pada saat itu pasukan siapa yang diajak? Tukang-tukang becak, bakul-bakul nasi, rakyat celaka. Kita buktikan kepada Inggris bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka. Goncang Surabaya pada tanggal 10 November. Laula Surabaya, lakana Indonesia tahta Britania. Kalau bukan karena Surabaya pada hari itu dan ada satu tokoh yang berani menaikkan tauhid, mungkin Indonesia sudah menjadi jajahan Inggris. Saudara-saudara, saat ini Allah sedang memberikan 3 kekuatan besar kepada umat Islam Indonesia yang harus kita syukuri. Yang pertama, Allah berikan kepada kita semuanya izzah Islam. Apa itu izzah? Izzah itu harga diri, kehormatan, kemuliaan, dan kekuatan kita sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah berikan kekuatan yang hebat buat umat Islam dan bangsa Indonesia saat ini adalah persaudaraan Islam dan persatuan Indonesia. Yang ketiga, yang Allah berikan kepada umat Islam di Indonesia saat ini adalah kekuatan untuk bangkit dari suku, dari sholat suku berjamaah. Saya mulai dulu, yang KTP-nya Jakarta bakal pilih nanti di pilkada katakan. Yang KTP Jakarta. Oke, semua keluar. Mantap nih. Saya diajak orang semuanya kayaknya. Ya. Tapi begini, semua hanya bisa kita menangkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Karenanya apapun gerakan yang kita lakukan, tujuannya agar bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Makanya sholatnya harus sholat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Gimana tuh caranya? Doanya nggak boleh main-main. Bagaimana agar doa kita ini membuka lapisan-lapisannya skala langit di atas kita berdoa ini agar tercurah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir-zikir yang kita baca pun, zikir-zikir yang kita kumandangkan mendatangkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya harus bersih, tauhidnya harus kuat. Nah, yang pertama, apa sih Ustaz izzah Islam yang Allah berikan kepada orang Indonesia saat ini? Sebetulnya ini saya menekuni dunia tadabbur Quran sekitar 20 tahun. Saya dikukuhkan menjadi kepala perwakilan tadabbur Quran Islam atau tadabbur Quran dunia di
itu ketika konferensi pertama di Doha di Qatar. Saya duduk bersama profesor-profesor saya, dan ternyata apa yang kami kerjakan di Indonesia itu menjadi menarik bagi mereka, karena para tokoh profesor dunia belum punya konsep metode tadabbur Quran untuk non-Arab. Yang mereka punya hanya untuk orang Arab. Jadi saya mau bilang begini, hari ini saya sampai di sini itu sebetulnya karena hidup ingin bersama Al-Quran dan mati ingin bersama Al-Quran. Ceritanya kenapa ya? Kok yang Allah ledakan di Indonesia ini Al-Ma'idah 51. Dan dari 4 peristiwa Al-Ma'idah 51, kenapa yang Allah dentungkan di Indonesia ini justru yang di Kepulauan Panggang, di Pulau Pramuka, yang ngomongnya kira-kira kagak ada yang bakalan denger lah gitu kan, karena ngomongnya di pulau. Tapi kenapa itu Allah dentungkan? Saudara-saudara, terus terang ini menjadi menarik bagi saya tadabbur. Karena dalam bahasan-bahasan politik Islam ini seringkali surat Al-Maidah 51 ini kami lewat aja, itu kurang fokus. Tapi kali ini Allah ledakan di Indonesia sehingga banyak orang mengatakan atau bikin kaos Al-Maidah kan, generasi Al-Maidah gitu. Di semua kaos-kaos yang bernada Al-Maidah laku sekarang. Kenapa ya? Tapi sekarang lagi dialihkan nih, Om, toleran Om, gitu kan? Ini lagi dikasih angin sepoi sama kafir supaya kita jadi monyet yang nyatu tadi itu. Ya hati-hati loh sekarang. Maidahnya masih ada nggak? Ikuti saya. Kita baca surat Al-Maidah 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan serunya dari mulut si kafir ini lagi ketuannya. Ini menarik untuk saya cermati. Dalam diskusi-diskusi seminar-seminar tentang politik Islam dan bagaimana membangkitkan kekuatan Islam, ini jarang sekali Al-Maidah menjadi fokus utamanya. Tetapi Allahu Akbar, Allah yang pilihkan. Kenapa yang diturunkan adalah Al-Maidah 51. Saya dulu belajar tahfidzul Quran. Satu malam saya bermimpi ayatnya itu aja yang diulang-ulang. Jadi termasuk ketika dibacakan ayat itu pun ayatnya itu lagi yang diulang-ulang. Saya tanya sama kiai saya, kiai semalam saya mimpi kayak begini. Kiai saya bilang itu artinya ayat itu buat antum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajari baik-baik, tadabburi baik-baik, amalkan sekolah Anda. Allah berikan ayat itu sama antum. Kira-kira begitu bahasanya. Tapi saya tidak bocorin ayat yang mana. Karena masing-masing kalian insya Allah akan diberikan ayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan mudah-mudahan menjadi ahlullah wal khassah. Allah itu punya keluarga di bumi adalah ahlul Quran. Allah itu punya orang istimewa di bumi ini. Mereka adalah ahli Quran. Dan mudah-mudahan semua yang di Masjid Al-Riyad ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya, siapa dari Ramadan kemarin sampai sekarang belum khatam-khatam juga baca Quran? Kan?
Sejak Ramadan kemarin sampai sekarang belum khatam juga angkat tangan. Jujur yang angkat tangan buntung. Siapa dari Ramadan kemarin sampai sekarang hafalannya gak nambah-nambah, barang satu surat pun kagak nambah di juz amal kanan? Jujur, sholatnya kulhu terus. Orang yang tidak ada Quran di dalam hatinya bangkai berjalan. Orang yang tidak ada Quran di dalam jiwanya penduduk kuburan yang berkeliaran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bangkitkan umat Islam di Indonesia mulai dari Al-Maidah? Yang pertama, karena Allah perintahkan orang-orang Islam khususnya di Indonesia, yuk kembali lagi kepada Al-Quran. Siap? Mulai besok. Jangan mulai besok. Mulai malam ini. Siap menghafalkan surat Al-Waqiah. Kata Ibnu Mas'ud, terjemahan Al-Quran tidak akan fakir esok harinya jika sebelum tidurnya di malam hari orang itu membaca surah Al-Waqiah. Ini bukan hadis Nabi SAW, memang bukan hadis Nabi, tapi antar sahabat. Ibnu Mas'ud yang berkata itu. Ibnu Mas'ud ini pemuda yang Quran. Suatu hari ceritanya, ya, dia datang ke pasar cuma ingin baca Quran. Ayuhan nas, Adlakum kitab Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belum selesai baca ta'awudz digebukin dia. Gedebuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gedebuk lagi. Jadi sampai dia pingsan dan bengap-bengap mukanya. Lalu digotonglah sama sahabatnya. Lu sih baca Quran di pasar. Yang ngamuklah orang-orang kafir itu. Dia bangun pegang-pegang. Jadi sekarang udah ada yang bacain Quran belum di pasar? Ya kan gak ada. Kalau gitu gue bacain lagi. Alhamdulillah, minasyaitonir rajim. Berapa dong? Bismillahirrahmanirrahim. Pingsan lagi. Ini pemuda Quran. Terjemahan Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Ibnu Mas'ud kalau dia sedekah itu habis-habisan betul itu. Saya mau nanya, kira-kira anak muda sini berani gak kayak Ibnu Mas'ud gitu? Hah? Berani gak? Bacain Quran di hadapan orang kafir berani gak? Sampai digebukin sampai pingsan gitu berani? Hah? Wajib berani. Dan mekanisme tubuh itu luar biasa. Kita bikin pingsan supaya gak mati, supaya tubuh kemudian bisa makin mati. Ibnu Mas'ud itu kalau bersedekah itu jor-joran. Ditanya oleh sahabat yang lain, lu tuh ya kalau sedekah kayak gak punya keluarga, tapi dia tenang aja dia orang. Terus dia nanya, apa sih rahasianya kalau gak miskin-miskin? Padahal kalau sedekah itu habis-habisan. Dia bilang, saya itu yakin banget. Kenapa saya berani bersedekah habis-habisan hari ini? Karena saya yakin kalau sebelum tidur saya baca surah Al-Waqiah, nggak mungkin besok saya akan fakir. Dan itu jadi amalan yang Ibnu Mas'ud. Dan gua kasih di sini untuk semua yang ada di masjid kalian. Sudah hafal? Coba saya mau tes, saya mau dengar ya. Berapa persen yang hafal? Mau tes dulu. Dari sini kelihatan di sini orang miskin atau orang-orang kaya. Di sini orang kulit atau orang yang suka bersedekah. Di sini banyak orang mencinta Al-Quran, apa enggak? Mau ngetes doang? Boleh? Jangan lupa boleh. Ikuti saya. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Surah Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fa kanat haba'an munbassa, wa kuntum azwajan
Siap baca Quran tiap hari? Malu buka HP, malu baca WA sebelum baca Quran, benar? Saat ini insya Allah umat Islam pada puncak kebangkitannya kalau mau kembali ke Al-Quran lagi. Siap? Itu maksud Allah. Kenapa Allah turunkan Al-Maidah untuk Indonesia ini? Tidak pernah bisa dibayangkan Anda kalau mungkin dulu hidup bersama Rasul, ya, di negeri yang ekonominya kacau balau, teknologinya tertinggal, ilmu pengetahuan dunianya juga kalah. Negara yang dikuasai pada masa Rasulullah adalah Persia seperti Amerika sekarang, dan yang kedua adalah Romawi seperti Eropa sekarang. Tapi Rasulullah dan para sahabat tidak sekolahkan anaknya di Amerika, tidak sekolahkan anaknya di Eropa, di Persia, di Romawi. Sebelum anak-anak mereka selesaikan Al-Qurannya dulu, kitab peradaban itu. Tidak lama kemudian, setelah Quran dikuasai, setelah Quran dihafalkan, setelah Quran diamalkan, tidak pernah bisa dibayangkan langsung runtuh peradaban Persia, runtuh peradaban Romawi pada saat itu. Karena umat Islam pada saat itu cuma punya satu kitab peradaban di Arab saat itu, karena ada perpustakaan gede. Persia itu terkenal dengan tentaranya, dengan kemajuan teknologinya pada saat itu. Perpustakaannya hebat-hebat. Begitu juga Romawi dengan seninya, dengan ilmu pengetahuannya, dengan teknologinya. Itu Romawi luar biasa. Perpustakaan yang besar-besar. Di Arab cuma satu kitabnya saat itu. Dan itu menjadi pegangan bagi Rasulullah dan para sahabat. Kalau mulainya dari situ mendidik keluarga, dari situ mendidik generasi, insya Allah Indonesia akan bangkit. Dan kelihatannya dari Masjid Ar-Riyad ini, saya sangat optimis. Mudah-mudahan Ar-Riyad dan masyarakat Betawi sekitarnya dan siapapun yang berada di sekitarnya mudah-mudahan menjadi pilar penting bangkitnya Islam di Indonesia. Tapi mulai besok siap menghafal Quran lagi? Nambah hafalan Qurannya siap? Semakin banyak Quran dihafal, ya, semakin kuat kita insya Allah. Saya dari itu belajar tafsir lagi, ya, malu. Pokoknya beli buku tafsir satu yang gampang lah, misalnya tafsir Jalalain misalnya. Baca satu ayat, satu tafsir. Baca satu hadis setiap hari terjemahannya. Dan ini kewajiban orang-orang tua di sini, membacakan satu ayat, satu hadis kepada anak-anaknya. Anak-anak kita itu di sekolahan banyak kadang-kadang juga rusak akidahnya. Kita harus kembalikan kepada Al-Qurannya, ya. Tapi yang menarik di Indonesia saat ini adalah ayat yang akan saya bacakan di surah An-Nisa 138. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattakhiduna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an. Terjemahan bebasnya kira-kira begini. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai teman dekatnya, orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai penolong dan pelindungnya, orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, apakah mereka mencari kehormatan, mencari kemuliaan, dan mencari kekuatan dari si kafirnya itu? Ketahuilah, sesungguhnya kehormatan, kemuliaan, dan kekuatan itu hanya berasal dari Allah semuanya. Man kana yuridul 'izzah
Falillahil izzatu jami'an. Kalau ingin mendapatkan harga diri, kalau ingin kembalikan kehormatan, kalau ingin kembalikan kekuatan Islam di Indonesia, ketahuilah falillahil izzatu jami'an, milik Allah semuanya, maka kembalilah kepada Allah. Takbir. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Bagi Allah semua izzah, milik Allah semua izzah, milik Rasulullah semua izzah, milik orang-orang beriman semua izzah. Kalau orang Indonesia takutnya hanya kepada Allah, cintanya hanya kepada Allah, harapannya hanya digantungkan kepada Allah, tawakalnya hanya disandarkan kepada Allah, lalu kemudian bangga menjadi umat Rasulullah dan mencontoh gaya hidup Rasulullah, ittiba kepada sunnah Rasulullah, lalu bergabung dengan orang-orang mukmin saja, memilih teman dekat orang beriman saja, memilih pelindung hanya orang beriman saja, dan memilih pemimpin hanya orang beriman saja, Allah akan turunkan izzahnya kepada orang Islam Indonesia. Takbir. Dan itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Gue mau tanya, ada nggak orang di masjid ini nanti kalau pilkada mengisi hoax? Ada nggak? Ada nggak? Tolak pemimpin hoax. Pemimpin hoax harus ditolak. Coba. Pemimpin hoax harus ditolak. Haram hukumnya bagi orang yang beriman memilih pemimpin. Haram kan? Tapi saya masih ragu sebetulnya. Orang seperti kalau dikasih serangan fajar 200.000 langsung kecuali anak-anak gampang, ya sama nggak? Insya Allah nanti kita sudah punya rumus, karena umat Islam Indonesia sekarang sudah mau bersaudara dan siap bersatu untuk Indonesia, dan hanya bangga kepada pemimpin-pemimpin muslimnya saja, betul? Insya Allah mulai hari ini gerakan suku kita harus ramai. Masjid ini harus penuh dengan sholat subuh. Siap? Boleh besok. Biasanya di sini berapa kalau sholat subuh di sini? Banyak orang tua atau anak muda? Siap bersaudara sesama muslim? Ya. Siap bersatu untuk Indonesia? Ya. Siap meramaikan sholat fajar? Ya. Saya punya jurus bagaimana agar kafir tidak bisa menang di serangan fajar pada pemilu nanti di pilkada. Satu-satunya cara untuk mengalahkan serangan fajar mereka adalah dengan sholat fajar berjamaah. Lalu kemudian kita keliling kampung. Kalau ada yang bagi-bagi amplop, itu gonimah. Kalau ada yang bagi-bagi sembako, itu gonimah semuanya. Gonimah itu apa? Rampasan perang. Siap? Siap pada tanggal 15 Februari nanti penuh sholat masjid untuk sholat subuh? Siap? Benar nih. Setelah itu jangan pulang. Jadi serangan fajar hanya bisa kita kalahkan dengan apa? Sholat fajar berjamaah. Siap? Kalau enggak, gue kasih ancaman dulu. Hari kedua saya ke Aceh melihat tumpah. Ya. Ternyata tumpah di Aceh itu terjadinya 15 menit sebelum azan subuh. Dan yang luka-luka celaka-celaka itu bukan karena masih jadi yang malas bangun subuh kemungkinan besar ketiban. Siap bangun subuh?
subuh dan sholat berjamaah? Bu, Bu, ada nggak sih bu? Kalau besok anak lelaki ibu sholat subuhnya di rumah bilang gini bu, alhamdulillah anaknya udah menjadi lelaki solehah. Gitu ya bu ya? Dia marah sama nyaknya. Kok lelaki solehah? Emang ayah lelaki kawin? Nah, kan yang boleh sholat subuh di rumah berjamaah itu kan cuma perempuan. Kapan lu laki-laki? Kenapa lu sholat di rumah? Itu namanya lelaki. Kata anak bilang, ya kasihannya kalau gitu suaminya solehah juga. Ada nggak suami solehah di sini? Banyak nggak suami solehah sekitar Masjid Aulia? Mulai besok. Mulai besok. Kalau ingin jadi lelaki sejati dan nggak mau jadi lelaki, sholat subuhnya di mana? Entar, gue salah sholat subuh. Sekarang ini Allah sedang berikan izah Islam kepada Indonesia karena umat Islam Indonesia hanya mau berpihak kepada sesama mukmin saja. Betul? Sari roti nekat. Langsung diserang pakai muslim sayur amin. Bes. Makanya pengganti sari roti lu bikin comro, bistro, lebih betul. Kamu lagi makanan Betawi. Gemblok, apa lagi? Gemblok, apa lagi? Oh, apa lagi? Hah? Aceh dong. Apa lagi? Ini yang membuat orang Betawi sekarang pada level karena kebanyakan makan roti, sari roti. Balik lagi ke awal-awal. Balik lagi ke ketuk. Ibu-ibu buka warung. Nanti tugas saya di DPR mendata produk-produk muslim ini dan kita akan sebarkan, belilah produk muslim. Siap? Ini bisa sekarang. Ada TV, nekat-nekat TV. Langsung dilipas sama umat Islam kan? Dari 15 TV dia juara 2 dari bawah. Karena umat Islam sekarang sudah diberikan izahnya, harga dirinya, hanya mau berpihak kepada sesama mukmin saja. Jadi mulai hari ini kalau beda-beda dikit ya nggak usah terlalu digede-gedein lah, gitu kan? Kadang ada yang pakai jenggotnya panjang, ada yang kemudian bonsai, ada yang kemudian dipontos, gitu. Nggak usah itulah sama gitu-gituan, setuju? Apalagi persoalan celana ada yang setengah tiang, ada yang udahlah nggak usah rajin bid'ahi orang, gitu ya? Ya kita bersaudara, betul? Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsul anta badrul anta nurul fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu sururi ya Nabi salam alaika
Kita tidak punya panji-panji yang lebih tinggi selain panji Islam, betul? Hanya panji Islam yang kita tinggikan, siap? Kalau ini terjadi persaudaraan Islam, insya Allah persatuan Indonesia juga akan berubah. Gitu ya. Soal beda-beda penunjuk, ada yang ada yang goyang-goyang, maafin aja. Yang penting ada dalilnya, setuju? Habis itu gak gue Ustaz, kan gak enak aja begini. Salah lu, kenapa melihat tangan dia? Gak usah lihat tangan dia, gitu ya. Yang penting kita sama-sama ahlu sunnah wal. Oke, kita lanjut sekarang. Izzah yang harus kita pelihara hari ini, saudara. Kita harus yakin bahwa umat Islam di Indonesia adalah pemilik saham terbesar negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Dan NKRI akan berdaulat selama umat Islamnya bersatu untuk Indonesia. Setuju? Sekarang saya mau tanya, kalau nanti misalnya ini Ahok lepas, ya, saya mau tanya, pilih aksi damai jilid 4 atau pilih revolusi? Mau tahu revolusi apa? Hah? Emang apa revolusi? Hah? Kemana-mana kalau saya tanya, pengen aksi bela Islam jilid 4 hyper damai, kan kembali super damai. Di atas super apa? Hyper damai siap? Atau pilih revolusi? Revolusi. Coba saya mau tunjuk tangan ya. Yang milih aksi damai jilid 4 kalau awal pas angkat tangan. Aksi damai. Damai. Aksi damai kayak kemarin itu. Yang pilih revolusi angkat tangan. Berdiri. Berdiri yang pilih revolusi berdiri. Ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Duduk. Gue mau tanya, emang revolusi apaan? Evolusi adalah perubahan secara lambat. Itu kira-kira. Revolusi perubahan secara cepat. Mau evolusi atau revolusi? Sayangnya yang perlu tahu revolusi itu bakar sono, bakar sini, goyang-goyang bakar DPR. Itu pulau nggak kita pakai lagi. Revolusi yang kita mulai adalah mulai besok. Kalau sholat subuhnya cuma keluar masjid, harus sampai lumer keluar masjid. Siap? Betul dulu besok ya. Ada orang mau berhenti ngerokok, ya. Kalau berhenti ngerokok, revolusi atau evolusi? Hah? Ini gue ceritanya evolusi yang salah. Ini nih, buat yang suka alul hisab. Betul, gitu berdua. Berapa sebungkus? 20. Berapa sehari? Berapa sehari? Sebungkus berapa? 16.000. Betul, sebungkus sehari. Sebulan berapa bungkus? Setiap hari sebungkus 30, 16.000 kali 30 berapa tuh? 160 kali 3. 480.000. Kalau buat beli baju bini, kira-kira cantik kan buat bini? Gimana bini mau cakep? Bukan kadang-kadang dipakai rokok terus, apalagi 2 bungkus, marah-marah terus, giliran bayar sekolah, ntar kok gak ada duit. Gimana ada bawa buah sekolah, bakar dulu. Ceritanya nih orang mau berhenti ngerokok, tapi gak revolusi, ada jadi. Jadi, Ustaz, ini mau pergi umroh nih, aneh berniat berhenti ngerokok. Oke? Tapi kan kalau masih
airport bandara boleh dong. Oh, ternyata sampai di dalam saya sisa. Ustaz kan belum masuk Mekah. Udah kurang nih, biasanya 3 bungkus satu hari. Ini pahit asal boleh dong masih di jalan. Habislah kita. Pas masuk kita udah pakai Allahumma labbaik, tawaf, sa'i dan ta'arud. Besoknya boleh diskusi habis makan siang. Kayak kebanyakan garam atau asam gitu di mulutnya gitu. Tiba-tiba saya lihat lagi nongkrong merokok. Ustaz, aturan lagi kalau kenapa? Jangan revolusi, evolusi aja. Gimana kalau saya kurangi 2 batang per hari? Terserah lu deh. Dalam hati saya batal gak jadi. Bener, balik lagi tiap hari pas terus. Ulang lagi ceritanya. Ya kan? Ulang. Dia berjanji lagi. Ini kalau begini, gue gak akan berhenti merokok. Bismillah, sampai di kita, dibuanglah rokoknya di Cornish di bawah gitu. Udah gak rokok lagi, karena cuma sisa 2. Sampai Jakarta, asam lagi. Pas gue lihat pertemuan, balik lagi. Kagak bisa kayak gitu. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini teori revolusi gerakan di dalam Islam. Jadi kalau kita bilang revolusi harus takut-takut banget, terutama buat kita yang di sini nih. Kan Jokowi juga punya revolusi mental kan? Revolusi mental Jokowi jalan nggak sekarang? Hah? Apa? Sebetulnya nggak enak juga sih pakai bahasa revolusi mental, itu bahasa PKI sebetulnya. Yang bilang revolusi mental itu Aidit, dan Aidit bilang agama adalah cara. Revolusi mental tidak akan pernah berdiri tegak kalau belum menentukan agama. Jadi Aidit revolusi mental ini sebetulnya punya siapa? PKI. Kalau umat Islam itu harus kembali bertauhid. Ustaz, boleh nggak? Aneh kan selama ini nggak pernah sholat subuh di masjid nih. Maksudnya, ya ini coba seminggu 2 kali dulu deh. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW lakukan semampumu. Tapi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tinggalkan secara revolusioner. Itu rumusnya. Jadi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tinggalkan secara total. Rasulullah SAW satu hari bersabda begini, ingin rasanya kuperintahkan muazzin mengumandangkan iqamah dan kuperintahkan imam mendirikan salat. Setelah itu ingin kuambil obor dan kubakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau salat subuh itu. Saudara-saudara, insya Allah kalau kita rajin salat subuh dan mau bangun subuh secara revolusioner, ini bangkit Islam dan akan berkah rezeki kita insya Allah. Ya, orang yang bangun subuh itu dianggap sudah terbebas dari penyakit munafik, karena sholat yang paling berat dikerjain sama orang munafik nomor 1 adalah sholat subuh berjamaah. Itu kalau kamu sudah malas sholat subuh berjamaah, tandanya di dalam dirimu ada benih-benih. Jujur, siapa yang jarang sholat subuh dan sekarang jujur mengaku ada kemunafikan pada dirinya dan malam ini mau tobat? Tunjuk dadanya sendiri. Bilang begitu. Dan malam hari ini mau bersumpah, ya Allah, aku bersumpah, mampukan aku untuk bisa sholat subuh berjamaah selalu, ya Allah. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim mengatakan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu.
Barang siapa yang sholat isyanya berjamaah, dicatat dapat pahala sholat malam separuh malam. Dan barang siapa yang menyempurnakannya dengan sholat subuh berjamaah, maka dikasih pahala seakan-akan sudah sholat malam sepenuh malam. Siap sholat berjamaah isya dan subuh tiap hari? Janji ya. Ini revolusi yang diharapkan. Karena kalau kita sudah mulainya dari sholat subuh berjamaah, insya Allah revolusi yang lain akan menjadi bagus. Orang maunya bakar-bakaran, merusak fasilitas umum. Itu bukan amar ma'ruf nahi munkar namanya. Enggak begitu caranya. 2016 ini gerakan kita enggak seperti 98. 98 itu gagasannya pokoknya marah, bakar sana bakar sini, impeachment, sidang istimewa, yang penting ganti presiden, walaupun penggantinya nggak benar, walaupun pemerintahnya belum siap, pokoknya ganti dulu. Akhirnya Cina lagi masuk modalin 18 tahun kemudian kayak begini Indonesia. Mau kayak gini lagi nanti karena itu gila? Mau nggak? Jadi mau kayak gimana gerakan kita nanti mau? Tidak ada cara yang paling bagus kalau ingin merevolusi diri. Mulai dari sholat tahu dulu, benerin Qurannya dan penghafal Quran. Siap? Ya. Mulai besok baca Quran tiap hari. Siap? Ya. Khatam setiap berapa bulan? Hah? Kalau nggak pakai target jangan khatam-khatam. Kembali lagi ngaji sama ulama-ulama sama asatidz sama kiai-kiai di sini. Penuhi majelis-majelis taklim. Itu revolusi yang pertama yang harus kita lakukan. Rasulullah SAW bisa merubah dunia dan terjadi perubahan di dunia dan merobek-robek kekuatan Persia dan Romawi, mulainya dari Iqra bismi rabbikal ladzi. Siap ngaji lagi? Ya. Siap belajar tafsir lagi? Ya. Siap ngaji fikih lagi? Ya. Walaupun matematika lo hebat, bahasa Inggris lo hebat, memang menyedihkan orang yang nggak bisa bahasa Inggris karena nonton film aja nggak paham. Memang menyedihkan orang yang nggak bisa bahasa Inggris karena kalau keliling dunia nggak paham omongan orang. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah kalau umat Islam, anak Betawi, kagak bisa bahasa Arab sehingga nggak paham pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih menyedihkan adalah jadi orang Islam nggak bisa bahasa Arab sehingga nggak paham pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyedihkan adalah kalau orang Islam nggak paham bahasa Arab sehingga putus hubungan keilmuannya dengan ulama-ulama salaf. Saya bilang sama anak saya, nah mendingan kamu nggak sekolah, bodoh amat, nggak ada ijazah nggak penting. Kalau kamu sudah hafal Qurannya, kamu sudah bisa menembus 7 lapis eskalasi lagi. Kalau kamu sudah bisa bahasa Arab, dunia dalam genggamanmu. Didik anakmu menjadi hadis Quran. Itu revolusi pertama. Ajarin anakmu bahasa Arab supaya paham hadis-hadis Nabi. Ajarin anak kamu bahasa Arab supaya dia paham dengan kesinambungan ilmu dengan ulama-ulama salafnya. Siap belajar ilmu agama lagi? Ya. Siap kembali ke masjid lagi? Ya. Siap rajin kembali ke ulama-ulama lagi? Ya. Indonesia ini akan kuat dengan revolusi sosial dengan 3 cara. Saya punya konsep segitiga revolusi sosial Islam di Indonesia. 1. Umat harus kembali kepada fatwa ulama dan mau mengikatkan diri pada fatwa ulama. Siap? Ya. 2. Umat harus mau dipimpin oleh ulama sehingga pemimpin mereka sekarang adalah para ulama, para kiai, para habaib, para asatidz. Siap? Ya. Yang ketiga, umat Islam Indonesia harus memuliakan lembaga-lembaga keilmuan dan lembaga-lembaga keulamaan. Siap? Ya. 3 ini kalau tegak, insya Allah bangkit Islam di Indonesia. Saya mau tanya, siapa pemimpin kamu? Siapa pemimpin kita? Siapa yang kita ikuti?
bagaimana mereka menghancurkan persaudaraan kita. Bagaimana dia pecah belah kita sampai kita lemah kayak begini. Malu gak sih punya saudara muslim udah pakai jilbab disuruh pakai topi Santa? Kenapa jadi begini? Kalau sampai ada pohon Natal di balai kota, siap copot. Gak boleh lagi di Jakarta yang mayoritas muslim dikendalikan seperti ini. Ini Islam yang harus kita bangkitkan. Sekarang ketika kita lagi sosialisasi fatwa MUI nomor 5 tahun 2016, dia nggak sweeping. Lawan. Yang penting kita nggak ngerusak. Bilang, saya lagi sosialisasi. Caranya begini. Assalamualaikum, saya masuk restoran. Waalaikumsalam. Mas, muslim bukan? Muslim. Kok kita bisa apa? Iya nih, tuntutan pekerjaan. Lalu kenapa itu dilarang? Ini fatwanya juga boleh. Dan bisa rusak kalau tidak dulu. Terus gimana mas? Kalau saya copotin nanti saya pecah. Sini gue copotin. Copot. Gitu caranya. Nggak usah pakai nama kamu. Kalau lu kan copot, gue bakar aja. Nggak usah pakai nama. Kita umat Islam kan punya cara dakwah kan? Amar ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf. Nahi munkar tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi gerakan kita di revolusi kita ini mulai dari akhlak kita dulu. Sholatnya, ngajinya, ilmunya, akhlaknya. Lihat, kalau kita mau bangkit, yang harus kuat yang pertama adalah kuat akidahnya. Yang kedua, kuat ibadahnya. Yang ketiga, kuat ilmunya. 4, kuat badannya. 5, kuat akhlaknya. Sebutkan 5 kekuatan kalau ingin revolusi kita berhasil. 1, kuat apa ya? Akidahnya dulu. La ilaha illallah. Naga atau kagak ada? Naga ada atau kagak ada? Berani gak lawan naga 9? Katakan itu bukan naga 9, untuk 9. Lawan? Ini gara-gara lu gak berani sih tanah dirampokin tuh di sini masalah kasren. No, orang ke Pulau Seribu. Ke Pulau Seribu itu adalah pulau terpadat se-Asia. Satu rumah 3-7 kepala keluarga. Dia enak-enaknya bikin pulau suka-suka. Dan itu melanggar aturan. Gusurin orang-orangnya. Gara-gara kita diam. Sekarang gak bisa. Lawan? Tapi dengan cara apa? Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Nahi munkar tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Yang kedua, apa namanya? Ibadahnya. Kemarin waktu 212 kelamaan gak kunutnya? Kalau orang ini minta nama lagi. Tapi gue bocorin. Ada cerita lucu kemarin di 212. Kan yang ada yang datang kamu tadi bilang tuh. Waktu kita datangin dia pergi. Gila kagak diundang. Dia tanya sama Menteri Agama lapor sama temen gue. Itu tadi sholat Jumat ngapain sih panjang banget? Pokoknya dia faham ada kunut nazilah tuh dia belum tahu. Dia nanya sama Menteri, yang dibacain apa aja itu? Itu doa yang sulia, doa yang rohnya, kan gitu. Saudara-saudara, ukuran kamu kuat atau nggak kuat itu bukan dari badannya seperti kakak Ray gitu, bukan. Salah ya. Ukuran kekuatanmu berapa lama kamu bisa ruku dan berapa lama kamu bisa sujud. Itu ukuran kekuatan seseorang sebetulnya. Itu Rasulullah SAW kalau lagi sholat gerhana, ukuran ruku sama sujudnya itu ukuran 200 ayat. Pernah coba? Pusing. Udah tangannya gemeteran. Sujud sebanyak 200 ayat, tapi bacanya tartil.
Ya, itu betul-betul sih. Sahabat Nabi SAW ada yang rukuknya saja itu sepanjang malam dia rukuk itu sambil meneteskan air mata. Tapi gue mau nanya, kemarin anak-anak Mampang ke Monas jalan kaki atau naik motor? Dan paling gara-gara malu sama Ciamis kan? Pulangnya jalan kaki atau naik mobil? Setelah kuat ibadahnya, kuat apanya lagi? Halo? Kuat ilmunya. Ya? Orang-orang Betawi itu ciri khasnya kuat ilmu pemahaman agamanya. Bagaimana dengan anak-anak Betawi sekarang? Tahu? Dia udah belajar apa di belakangan ini? Cari ilmu yang bisa membuat kita selamat di akhirat. Nih saya mau tanya, kalian sekolah, kalian kuliah, karir kalian itu mungkin tercapai, mungkin tidak, gitu kan? Tetapi berjumpa dengan Allah pasti kan? Jadi apa yang mestinya kita persiapkan dalam hidup ini? Perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue mau tanya, berjumpa dengan Allah itu bukannya apa? Ilmunya apa? Hati-hati. Kalau ada sesuatu yang paling pasti dalam hidup ini adalah berjumpa dengan Allah. Siap atau tidak siap? Fa'innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kalau ada persiapan atau bekal yang harus kita jaga di dunia dan kita perbanyak adalah bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita persiapkan. Makanya harus kuat apa? Ilmunya. Baru kemudian kuat apanya lagi? Fisiknya. Baru kemudian kuat apanya lagi? Akhlaknya. Ya, sama orang tua mesti sopan, sama ulama, sama kiai, sama habaib, sama asatidz harus harus memuliakan. Jelas. Tapi sekarang kita berhadapan dengan peristiwa di mana umat Islam lagi dipecah belah. Katanya begini, fatwa ulama tidak mengikat. Ini bahaya. Siap mengikatkan diri pada fatwa ulama? Ya. Lihat struktur hukum di dalam Islam, Quran, Sunnah. Baru setelah Sunnah itu ada namanya ijtihad, ijma, qiyas, istihsan, masalah mursalah, satu terakhir. Mulai dari ijtihad ke bawah itu wilayahnya ulama. Orang yang tidak punya ilmu alat tentang Quran dan hadis nggak bisa kembali langsung ke hadis kecuali nanya sama ulama dulu. Orang yang nggak punya ilmu tentang ulumul Quran nggak bisa langsung ke Quran, kacau nanti. Ada nggak yang bilang begini? Cuma Allah yang tahu tafsir Al-Quran. Ini keterbelakangan intelektual alias Quran sendiri yang bilang bahwa di dalam Quran itu ayat itu terbagi dua, ya. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihat. Dan menghadapi ayat mutasyabihat pun ada metodologinya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Yang kedua, kullun min rabbina. Tapi kalau orang ini terbelakang intelektual alias goblok, cuma Allah yang tahu. Kalau gitu ngapain lu ngomong? Kan cuma lu doang yang tahu. Ini karena dari lu punya ilmunya. Nah, mulai dari bawah hadis, ijma atau ijtihad itu sampai ke satu daraih, ulama yang punya ilmu yang bisa memahamkan kamu. Nah sekarang kalau umat nggak terikat pada fatwa ulama, kemana larinya? Kepada hukum, kepada jahiliyah. Makanya umat Islam siap terikat kepada fatwa ulama? Ya. Pakai topi santa halal atau haram? Ya.
Memilih pemimpin kafir halal atau haram? Jelas? Siapa pemimpin kita? Siapa yang kita hormati? Siapa yang kita muliakan? Siapa yang kita bela? Kalau Islam kembali ke situ kayak dulu lagi, goncang dunia insyaallah. Dan terakhir, hormati lembaga-lembaga keilmuan, lembaga-lembaga keulamaan. Rajin baca-baca kitab fikih lagi. Ya, rajin baca kitab-kitab tasawuf lagi. Rajin baca kitab-kitab tauhid lagi. Bapak-bapak yang punya kitab gituan, beli deh banyak terjemahan sekarang. Ajarin anaknya. Dan insya Allah kehormatan khususnya orang-orang Betawi Jakarta ini dengan semua keulamaan yang hebat-hebat itu, insya Allah akan makin lagi Islam dari sini. Itu segitiga yang mesti kita bangun di Indonesia. Nah terakhir sekarang, ngomong tapi jam berapa ya? Jam 2. 15 menit buat tinggal lu di sini. 15 menit lagi lah ya. Saya bicara soal subuh. Ya. Orang-orang yang bangun sholat subuh adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari doa Nabi SAW. Nabi berdoa begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya, di waktu pagi. Sehingga para sahabat Nabi itu sampai pebisnisnya kalau mereka hendak melakukan perjalanan bisnis, ila fi Quraisy, ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf. Kalau mereka ingin berjalan ke Yaman, ingin berjalan ke Syam di musim dingin dan musim panas, dia pilih berangkat itu waktu subuh. Kenapa? Supaya bisnisnya mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap bangun subuh? Ya. Siap sholat subuh berjamaah? Ya. Gua nggak mau datang lagi ke sini kalau sholat subuhnya nggak penuh semua. Jadi ceritanya gini, sekarang nih GNPF akan keliling safari nasional. Habib Rizik bersama saya diundang keliling Indonesia untuk kegiatan subuh. Lalu kita bikin aturan, boleh undang kami kalau jamaah subuhnya untuk tingkat kabupaten kota minimal 10.000, untuk tingkat provinsi minimal 20.000. Saya kaget Pak, banyak yang siap. Kalian siapa ya? Kemarin saya bikin di Bekasi lebih 2.000 orang. Itu sholat subuh dan mengalahkan sholat Jumat. Minggu sebelumnya saya bikin di BSD. Itu di Delatin Mas. Parkir mobil itu gak cukup tuh kompleks sampai jalan jalan. Umat Islam sekarang sudah bangkit dengan sholat subuhnya. Orang Mampang jangan ketinggalan ya. Ingat, makanya kalau ini menjadi umat yang diberkahi, harus berada pada posisi yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi para sahabat Nabi perjalanan bisnisnya pun dimulai dari waktu subuhnya. Dan ini waktu yang sangat diberkahi. Cuma bapak-bapak nih sama ibu-ibu kalau bangunin anak jangan kayak malaikat penjaga neraka. Gimana misalnya? Bangun, lu tuh ya timuan dulu, masuk neraka loh. Anaknya mulai, ini mak gue penjaga neraka. Siapa bapak-bapak di sini yang kesulitan bangunin anaknya sholat subuh katakan? Saya mau kasih tipsnya. Ada nggak yang punya kesulitan bangunin anaknya sholat subuh katakan? Ada. Mau saya kasih tipsnya? Caranya begini. Ya, sebelum tidur bilang sama dia, nah cepet tidur ya sayang, supaya besok bisa. Umumnya bapak-bapak yang mana yang dipakai? Cepet tidur supaya besok datang sekolah. Atau yang kedua, cepet tidur supaya besok sekolah subuh jamaah. Mana sih terjadi? Malam ini ganti. Anak-anak tuh paling enak dengerin disuruh sekolah. Betul nggak? Udahlah nggak usah disuruh, berangkat sendiri lah. Buat apa anak sekolah kalau nggak sholat subuh berjamaah? Ganti
dulu nih otaknya nih Pak. Gara-gara anak-anak kita sekolah nggak pakai sholat subuh, nggak berkah dia cara dan menuntut ilmunya. Gara-gara nggak sholat subuh berjamaah, datang ke sekolah rusak otaknya. Karena banyak mata pelajaran juga yang kacau. Tapi kalau dia sudah sholat subuh berjamaah di dalam hadis Nabi SAW dan juga dalam riwayat Muslim, man sholat subuh fi jamaatin fa huwa fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah itu maka dia dalam penjagaan Allah, dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita pergi kuliah, anak kita pergi sekolah, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga otaknya, dijaga badannya, dan dijaga ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gini, seperti itu ya sayang. Besok sholat subuh sama bapak. Nah, cara bangunin anak sholat subuh. Ketok pintu yang sopan, ajarin akhlak sama anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam yang ketiga, assalamualaikum. Ilah keluar gitu. Memang anakmu secara fisik tidak bisa menjawab salam, tapi ruhnya yang sudah kamu nasihati semalam terjaga dan dia mendengarkan salam orang tuanya. Jelas. Nanti kalau nengok pasien yang sudah koma, yang udah nggak bisa ngomong lagi, yang kata dokter sudah mati batang otaknya, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Abdullah. Kalau dia perempuan, Assalamualaikum ya Amatullah. Berarti kita sedang berbicara dengan ruhnya saat ini. Silakan baca surat apa saja dalam Al-Quran. Kalau itu ruhnya orang beriman akan berada di situ. Jadi bangunin anak-anak. Ibu-ibu bosan marah. Sepohon kayu daun jarimu, lebat bunganya serta duanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Pastinya bulu sepohon kayu daun jari. Ya udah ayah bangun. Lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun. Gak apa-apa. Akhirnya rumah juga gak ribut. Tapi kalau banguninnya pakai marah-marah, pakai ngamuk-ngamuk, terserah juga anakku di masjid. Walaupun hidup 1000 tahun, gak ada gunanya. Siap bangun subuh? Siap. Kalau di Masjid Ar-Riyad mulai hari ini dan masjid-masjid di sekitar di Mampang ini dibiasakan sholat subuh, saya yakin di Jakarta nanti akan lahir pasukan-pasukan subuh yang digambarkan di dalam surah Al-Adiyat, fal-mughirati, pasukan-pasukan pagi yang muncul tiba-tiba, fa'atharna bihi, pasukan subuh yang seperti ini kudanya akan dipacu kencang sehingga debu pun keterbangan. Fawasatna bihi, pasukan subuh yang seperti ini akan punya spesialisasi. Dia menerjang ke tengah konsentrasi musuh dan memecah konsentrasi musuh. Itu kehebatannya pasukan subuh. Jadi kalau masjidnya masih kosong, Yahudi tidak akan takut. Yahudi akan takut kalau sholat subuh umat Islam sudah sama dengan sholat Jumat. Jadi mulai hari ini semua pengurus masjid bikin target. Gimana caranya agar sholat subuh masjid kita sama dengan sholat Jumat? Kalau itu yang terjadi, insya Allah makin Islam di Indonesia. Dan setelah itu udah lewatlah pemimpin kafir itu sudah. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi pusat kebangkitan Islam dunia. Takbir.